Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, akhirnya terbongkar juga siapakah sosok Adel Setiawan ini yang selama ini koar-koar melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM dan yang terbaru melaporkan KDM ini ke Barreskrim Polri. Dan ternyata Adel Setiawan ini merupakan warga Jakarta. Jadi KTP Adel Setiawan bukan Jawa Barat. Hal itu terungkap ketika Adel Setiawan diwawancarai menjadi bintang tamu di salah satu televisi swasta. Adel mengatakan jika ia berKTP Jakarta tetapi anaknya bersekolah di Bekasi, Jawa Barat. Waduh. Ini kok jika memang ia tidak setuju dengan program pengiriman anak nakal ke barak militer yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, tinggal pindahkan saja anaknya ya ke sekolah di Jakarta. Simpel kan, gak repot. Kenapa ini harus keluar-keluar seolah-olah Adel Setiawan ini ada yang membackingi, ada yang membayar Adel Setiawan ini ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak sama-sama video wawancara Adel Setiawan ini selengkapnya. Langsung kita tanyakan ke Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi? Kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi, Oke, Jawa Barat. Anda kok berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat ke tempat tinggal Anda di Bekasi? Gimana itu ceritanya? Ini sebetulnya bukan masalah berani atau nggak berani. Nggak tahu malu? Ini terkait dengan supremasi hukum menurut saya. Jadi yang namanya Indonesia ini kan negara hukum. Istilahnya Rechtsstaat lah, bukan negara kekuasaan atau Matsstaat. Artinya seluruh warga negara, baik rakyat jelata, bahkan pejabat seperti Kang Deddy Mulyadi ini harusnya menjunjung tinggi hukum. Artinya apa? Segala kebijakan yang dikeluarkan, apalagi ini menyangkut anak manusia, itu harusnya punya payung hukum yang kuat. Saya boleh tahu yang profesi jelas. Anda sehari-hari, Pak Adel? Saya punya kantor law firm di Jakarta. Lantas paham Jadi, betul hukum ya? Ya mau nggak mau harus mempergunakan ilmu tersebut untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Tapi anak Anda tidak ikut masuk Oh barat? tidak, jangan sampai. Jangan Oke, sampai. Anda punya putra-putri? Punya Usia sekolah? usia sekolah. Ada yang menawarkan untuk disekolahkan di barat? Nggak ada. Di lingkungan sekitar saya sebetulnya dia sebagai pemimpin memberikan pendidikan kepada masyarakat yang mengenai hukum dong. Tapi Anda nggak caper kan? Enggak. Anda nggak pengen maju jadi politisi Ya, nanti mungkin kalau orang Polri kurang harus bilang, kerjaan saya sudah ya cukup dengan seperti profesi inilah. saya. Yakin ya? Sebagai penegak hukum, insya Oke. Allah. Tapi tidak ada orang-orang Nggak caper. besar di Ini belakang dia Anda yang mungkin caper secara ini, cari tendensi politik perhatian mendukung Anda seperti gitu? ini. Nggak ada. Tapi kalau kebetulan satu ide memang ada. Seperti kemarin itu misalnya Pak Ono Surono, DPRD itu Jawa Barat. DPRD, karena memang merasa dikangkangi karena kebijakan ini tidak dibicarakan dengan DPRD. Konteksnya seperti itu. Ya. Para orang tua murid misalnya? Orang tua murid, saya rasa orang tua murid ini ada sebagian yang paham, ada sebagian yang tidak juga. Nggak berani atau gimana? Saya kurang tahu itu. Tapi saya Anda tidak, sendiri dong ini? saya sendiri. Anda berani ya? Anda nekat atau gimana sih, Pak? Enggak, karena saya melihat ada unsur hukum yang kayaknya saya merasa ini sudah diduga ya dilanggar oleh KDM. Ya, tapi kan tetap harus dibuktikan. Harus Ya dibuktikan. kan? Nah, saya serahkan kepada penegak hukum. Oke, Anda percaya mekanisme hukumnya kan? Betul, percaya. Dan di samping ini juga, saya nanti akan ada upaya-upaya hukum lanjutan setelah ini. Oh, masih ada lagi? Masih Anda ada. mau menuntut siapa lagi, Pak? Enggak, saya akan mencoba melaporkan masalah ini ke Kemendagri. Kemendagri supaya memberikan teguran lah kepada Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, terkait dengan kebijakan ini. Ini kan sudah menjadi, udah ramai ini masalah ini. Lalu yang kedua, Mendikdasmen. Kenapa kok diam saja? Apa karena takut karena Pak Deddy ini sama-sama Gerindra, sama-sama dengan Pak Prabowo? Nah, jadi kalau dalam konteks penegakan hukum sebetulnya nggak usah takut. Jadi sebenarnya ini politis atau apa sih? Yang Nah, itu saya ngerinya penegakan hukum terbentur dengan kepentingan politik. Takut direshuffle dan lain sebagainya. Tapi Anda nggak punya Oh, nggak ada. tendensi Saya nggak ada politik? tendensi politik, nggak ada. Saya murni penegakan hukum membela kepentingan hak-hak anak. Nah, itu tadi wawancara dari Adel Setiawan ini ya. Kok masih saja ya orang seperti ini diundang di acara televisi lagi? Aduh, kok masih dikasih panggung ya? Padahal sudah jelas-jelas Adel Setiawan ini cuman cari panggung doang ini. Caper doang ya. Karena dari segi administrasi KTP pun dia bukan warga Jawa Barat. Dia warga Jakarta. Tetapi kenapa dia ini koar-koar tidak menyetujui ataupun tidak setuju ya dengan program Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak-anak nakal ini ke barak militer. Bahkan si Adel ini saking capernya ini, atau mungkin memang ada yang bayar ini sepertinya Adel sini. Karena ya Adel ini kan dia seorang aktivis HMI dulunya ini ya. Jadi wajarlah orang-orang seperti ini kerjaannya ya seperti itu gitu kan. Nah, menanggapi laporan yang dilayangkan oleh Adel Setiawan ke Barreskrim Polri, tim hukum Gubernur Jawa Barat yaitu tim hukum Jabar Istimewa menanggapi laporan dari Adel Setiawan ini. Selengkapnya ya kita simak dulu videonya. Terkait isu kemarin pelaporan ya kepada Pak Gubernur di Barreskrim terhadap anak yang merasa anaknya dimasukkan ke barak militer ya. Kami sampaikan gini, selaku tim hukum dari Pak Gubernur ya, kami sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur ya. Arahan Pak Gub sampaikan kepada kami adalah bahwa kami
masih menunggu situasi apa yang akan ke depan. Ya. Yang jelas bahwa sepengetahuan dan sepenelusuran kami sampai hari ini, ya, yang mengaku orang tua itu, ya, yang mengaku wali dari orang yang dimasukkan ke barak, ya, menurut catatan kami dari tim hukum dan juga kami sudah cek di ke pihak terkait, bahwa sampai hari ini tidak ada warga Bekasi yang anaknya masuk ke barak militer. Dan yang kedua, bahwa setiap anaknya yang dimasukkan ke barak militer pasti ada surat izin orang tua yang menyerahkan kepada persetujuan orang tuanya menyerahkan kepada pemerintah, kepada pihak Rindam untuk dididik. Assalamualaikum, Sampurasun. Saya sampaikan ya pada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja. Mungkin mereka lagi mencari perhatian. Dan bagi saya, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya. Karena saya ingin warga Jabar ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat, menguasai teknologi, menguasai industri, menguasai pertanian, menguasai peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan seluruh berbagai profesi lainnya. Dan itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi tanggapan langsung dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Jika memang orang-orang yang mencoba mempidanakan Kang Deddy Mulyadi ini mungkin mereka sedang caper ya, mencari panggung ataupun pansos biar terkenal, biar viral kan, sehingga ketika sudah viral mereka kebanyakan job nanti ya, banyak pekerjaan buat mereka. Karena orang-orang seperti ini ya begitu, bisanya cuma ngerecokin komentar ya. Dan yang lebih konyolnya lagi, si perkedel ini dia melaporkan Gubernur Jawa Barat terkait program yang terjadi di Jawa Barat. Sedangkan si perkedel ini kan dia warga Jakarta ya, secara tidak langsung kan KTP-nya Jakarta ya. Yang di Bekasi, yang di Jawa Barat itu hanya anaknya saja sekolah di Bekasi. Padahal kalau memang anaknya tidak mau terdampak program balak militer ini ya tinggal pindahkan saja sekolahnya ke wilayah Jakarta. Saya rasa warga Jawa Barat tidak akan keberatan tuh ya, kehilangan satu keluarga, Adil Setiawan dengan keluarganya itu saya rasa tidak akan keberatan. Bahkan saya yakin juga warga Jawa Barat akan merasa senang ya dengan kepergian Adil Setiawan ini. Memang tuntutan-tuntutan dari Adil Setiawan ini terdengar begitu konyol, di mana ia katanya merasa pengiriman anak ke barak militer itu adalah setelah melanggar hak anak, di mana anak-anak digundulin. Kan kalau digundulin di pesantren juga kan kita harus rapi rambut digundulin. Di sekolah menengah kejuruan, di SMK juga kan kita rambut digundulin. Itu biar rapi, nggak jadi masalah. Kemudian suruh merangkak di tanah, suruh baris berbaris. Kita di sekolah pramuka kan sama ya, baris berbaris juga ya, sama aja. Jadi apa yang dipermasalahkan gitu kan. Kemudian si Adil Setiawan ini juga suka membawa-bawa undang-undang perlindungan anak pasal 76H yang berbunyi di mana anak-anak dilarang dilibatkan dalam kegiatan militer. Nah, kita bisa mendengar kegiatan militer ini tentu saja berbeda dengan program Kang Deddy Mulyadi, karena program Kang Deddy Mulyadi bukan memiliterkan anak-anak, bukan. Program Kang Deddy Mulyadi tentu saja berbeda dengan memiliterkan ataupun dengan wajib militer. Dimana seperti yang kita tahu, program Kang Deddy Mulyadi ini dengan mengirim anak-anak ke barak militer ini hanya untuk pembentukan karakter saja. Dimana anak-anak tersebut suka tawuran, suka mabuk-mabukan, suka minum ciu, suka geng motor gitu kan, suka balap liar, suka melawan kepada orang tuanya. Nah, kemudian dididiklah di barak militer. Ya, tentu saja di barak militer tidak hanya ada tentara, ada juga tim medis, ada juga tim mengajar, ada juga psikolog. Jadi sudah komplit, paket komplit di barak militer itu. Jadi tentu saja Adil Setiawan ini kenapa dia keluar-keluar seperti itu, karena dia belum pernah melihat ataupun menengok langsung seperti apa sih kondisi ataupun kegiatan di barak militer ini. Nah, seharusnya sebelum komentar-komentar ya dia cek langsung lah ya ke barak militer itu, biar nantinya tidak malu. Karena yang selama ini dia selalu bawa itu pasal 76H itu, perlindungan anak itu ya, katanya memiliter ya apa, kegiatan militer dilarang membawa anak-anaknya. Memang gitu kan, tetapi di sini konteksnya bukan memiliterkan anak-anak, hanya belajar ya, pembentukan karakter.
Kemudian yang menarik tadi di sini adalah tahun ini rupanya tidak mendapat support, tidak mendapat dukungan dari siapapun. Ya mungkin hanya Pak Ono Surono, ya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai PDIP yang merasa mungkin sepemikiran dengan Adelia Setiawan. Ya udahlah, silakan kalian berkoalisi lah ya, karena rakyat Jawa Barat 99% pasti mendukung Kang Deddy Mulyadi terkait program-programnya yang diterapkan di Jawa Barat. Lagian dari banyaknya siswa yang dikirim ke barak militer ini, orang tua siswa pun tidak ada yang protes tuh. Orang tua siswa pun malah merasa senang. Bahkan tidak hanya untuk wilayah Jawa Barat, orang tua di wilayah Jawa Barat pun seperti di provinsi lain menginginkan cara mendidik anak ini seperti ini, yaitu dikirim ke barak militer. Karena kalau memang anak-anak itu suka mabuk-mabukan gitu kan, suka tawuran, itu otomatis ya biasanya bebal. Batuk ya, kepala batuk biasanya anak-anak seperti itu karena susah dibilangin. Jangankan sama gurunya ya, karena banyak juga kasus-kasus murid-murid ini yang melawan kepada gurunya, bahkan menantang duel kepada gurunya. Kepada orang tuanya pun mereka berani. Ya, tidak sedikit anak-anak yang berbuat melanggar hukum kepada orang tuanya loh. Nah, jadi di sini solusinya yaitu pengiriman ke barak militer. Jadi sekali lagi lah, ini Pak Adelia Setiawan ini malu seumur hidup menurut saya, di mana selama ini dia kuar-kuar mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat, ternyata dia sendiri pun orang Jakarta. perkedel, aduh, emang gak ada kerjaan lain apa ya? Dulu juga dia pernah tuh menggugat kader Demokrat kalau nggak salah ya, 2000 berapa itu, 16 apa 2011, saya lupa lagi ya, silahkan cari informasinya ya. Karena Adelia Setiawan ini memang tadinya aktivis HMI ya. Jadi memang kerjaannya begitu, pengen viral, pengen pansos gitu kan, supaya dapat duitnya seperti itu kerjaannya. Nah Sobat Intonasi, bagaimana nih ya menurut sobat semuanya? Ternyata Adelia Setiawan ini terbongkar bukan warga Jawa Barat, tetapi warga Jakarta. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.